Di negeri yang kita cintai ini, ketenangan bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ia lahir dari kepedulian, dari kesadaran, dan dari kebersamaan. Di setiap sudut kehidupan masyarakat, keamanan dan ketertiban Kamtipmas adalah napas yang menjaga harmoni agar perbedaan tetap menyatu dalam bingkai persaudaraan. Polri hadir bersama masyarakat, menjaga, melindungi, dan mengayomi dengan pendekatan yang humanis dan berkeadaban. Dan hari ini, dalam satu ruang kebangsaan, kita menyatukan tekad dan harapan bahwa Indonesia yang aman dan damai hanya dapat terwujud jika kita berjalan bersama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur marilah bersama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam forum kebangsaan yang bertema Sinergi Masyarakat bersama Polri. Dan juga untuk memulai rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Barto. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Doa akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Ustadz Mukhlis. Kepada beliau kami persilakan untuk dapat berkenan hadir ke atas panggung. Allahumma taf'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini kami berhimpun dalam forum kebangsaan, bersinergi bersama Polri. Kami memohon kepadamu, jadikanlah acara ini acara yang engkau ridhoi, lancar, tertib, penuh hikmah, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan umat bangsa dan negara. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada LSM Penjara 1 yang menginisiasi kegiatan positif ini. Berkahilah panitia pelaksana, para narasumber, para peserta, serta seluruh pihak yang terlibat. Jadikanlah ikhtiar kami ini sebagai amal kebajikan yang menumbuhkan persaudaraan, memperkuat ketahanan sosial, dan menghadirkan manfaat yang nyata. Ya Allah, satukanlah hati kami, kuatkanlah persaudaraan kami dalam bingkai NKRI.
Jauhkanlah kami dari fitnah, permusuhan, provokasi dan hoak, dan ujaran kebencian. Anugerahkanlah kepada kami kejernihan berpikir, kelapangan dada, dan adab dalam berdialog, agar yang lahir dari forum ini adalah kebaikan dan solusi yang bermanfaat. Ya Allah, karuniakanlah negeri kami keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Kuatkanlah Kamtibmas di tengah masyarakat. Bimbinglah kami agar patuh hukum, menjaga etika ruang publik, serta saling mengingatkan dalam kebajikan. Ya Allah, kami mohon kebaikan dan pertolongan-Mu untuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, untuk seluruh insan Bayangkara di mana bertugas. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, keteguhan, dan keselamatan. Jadikanlah mereka amanah, adil dan bijaksana, kuat dalam ketegasan, luas dalam kasih sayang, serta humanis dalam melindungi masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita akan dengarkan laporan yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat Bapak Haidar Johnson, kami persilakan berkenan hadir ke atas panggung untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Johnson, selaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan laporan sesingkatnya pelaksanaan sekaligus maksud dan tujuan kegiatan Forum Kebangsaan Sinergi Masyarakat bersama Polri. Hadirin yang saya hormati, forum ini diselenggarakan sebagai ruang pertemuan lintas elemen masyarakat, tokoh agama, budaya, mahasiswa, media, tenaga kesehatan, dan komunitas untuk menegaskan komitmen bersama Kamtibmas dan Fondasi Peradaban. Sebelum saya tutup, izin saya selipkan pantun yang singkat. Saya ke dokter periksa tekanan, sekalian tanya obat pusing. Kalau hadirin tertib dan aman, acara lancar pasti closing. Akhirnya saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan seluruh pihak. Mohon doa agar kegiatan ini berjalan lancar, tertib, dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum LSM Penjara 1. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Z. Arifin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak Ustadz Jalal, rekan-rekan seperjuangan, adik-adik mahasiswa, emak-emak, tenaga kesehatan, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Bahwa pada kesempatan ini saya selaku Ketua Umum LSM Penjara 1 menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dalam Forum Kebangsaan Sinergi Masyarakat bersama Polri. Forum ini menegaskan satu pesan, Kamtibmas bukan sekedar situasi melainkan budaya. Kita harus sadar ketertiban sosial tidak lahir dari slogan tapi dari kebiasaan yang dibangun, disiplin, etika masyarakat, anti hoaks dan keberanian menjaga kondusitivitas dengan cara yang beradab. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Polri beserta seluruh jajaran atas dedikasi mendukung kegiatan kita sore ini.
Izinkan kami menyampaikan bahwa negara yang besar bukan hanya negara yang kuat senjatanya, tetapi negara yang kuat ketertibannya. Saat masyarakat memilih taat dan Polri memilih melayani dengan presisi, Kamtipmas tidak sekedar aman, ia menjadi warisan, keadilan yang dipercaya, persaudaraan yang terjaga, dan Indonesia yang melangkah pasti ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Teguh Z. Arifin selaku Ketua Umum LSM Penjara 1 yang luar biasa. Dan juga selanjutnya marilah bersama-sama kita akan dengarkan dukungan dari generasi muda terhadap sinergi masyarakat bersama Polri yang akan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Kepada Saudara Adrian Erlangga, kami persilahkan untuk dapat hadir ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Perkenalkan, saya Adrian Erlangga. Berdiri di sini bukan hanya sebagai pembicara, tetapi sebagai representasi suara generasi muda. Suara yang ingin memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak tumbuh dari keributan, melainkan dari ketertiban. Tidak tumbuh dari kebencian, melainkan dari persaudaraan. Dan tidak tumbuh dari hoaks, melainkan dari kebenaran serta tanggung jawab. Hadirin yang saya muliakan, bagi kami mahasiswa, Kamtipmas adalah napas sosial. Tanpa rasa aman, bangsa kehilangan ketenangan untuk bekerja. Tanpa ketertiban, masyarakat kehilangan ruang untuk hidup dengan bermartabat. Dan tanpa kepatuhan hukum, Indonesia akan mudah rapuh, mudah diprovokasi, mudah diadu domba, mudah terbakar oleh informasi yang menyesatkan. Karena itu, kami memandang bahwa sinergi masyarakat bersama Polri adalah kebutuhan mendasar. Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Namun masyarakat termasuk mahasiswa harus ikut menjadi bagian dari penjaga suasana damai. Sebab keamanan bukan hanya soal aparat berjaga, tetapi juga soal warga yang sadar bahwa ketertiban adalah bentuk cinta paling nyata kepada negeri. Di lingkungan kampus, kami merasakan langsung bahwa kebebasan berpikir harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kami ingin kampus menjadi ruang dialog, bukan ruang pemusuhan. Kami ingin perbedaan menjadi kekuatan, bukan pemantik kebencian. Maka komitmen mahasiswa dalam forum ini kami nyatakan secara tegas. Kami mahasiswa menegaskan patuh hukum bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa hukum adalah pagar peradaban. Kami berkomitmen membangun ketertiban dari hal yang paling kecil, tertib aturan, tertib etika, tertib menyampaikan pendapat, dan tertib menghormati hak orang lain. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan apresiasi dan rasa salut kepada Bang Arifin. Boleh tepuk tangannya? Kami memandang Bang Arifin sebagai tokoh yang bukan hanya menyuarakan gagasan, tetapi juga merekatkan persaudaraan kebangsaan. Di tengah perbedaan yang kerap tajam, dibutuhkan sosok yang mampu mengajak banyak elemen, duduk satu meja, saling menghormati, saling mendengar, dan berjalan bersama untuk kepentingan Indonesia. Bagi kami mahasiswa, itu adalah pelajaran yang mahal, bahwa Indonesia tidak boleh kalah oleh perpecahan, Indonesia harus menang oleh persatuan. Dan kini, izinkan saya menutup sambutan ini sebagai komitmen kebangsaan. Kami, mahasiswa, memilih menjadi generasi penjaga Indonesia, menolak hoaks, menjunjung hukum, dan merawat ketertiban sebagai budaya. Kami mendukung Polri yang profesional dan humanis demi Kamtipmas yang kokoh. Dan kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus menghadirkan keamanan, keadilan, serta kesejahteraan. Karena Indonesia yang maju hanya bisa lahir dari bangsa yang tertib, aman, dan bersatu. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan kata sambutan yang akan bertajuk dengan literasi informasi yang akan disampaikan langsung oleh perwakilan dari media ataupun pers. Saya Fitriwana Sihotang, mewakili wartawan dari wartaraya.com. Hari ini saya menyampaikan suara dari ruang redaksi, ruang yang setiap hari berhadapan dengan satu tanggung jawab besar, yaitu menjaga publik tetap mendapat informasi yang benar agar suasana tetap kondusif dan Kamtipmas tetap terpelihara. Kita semua menyadari tentang besar hari ini tentang hoax, framing sepihak, dan konteks sensasional yang memancing emosi. Ketika masyarakat mudah terpancing, suasana menjadi tidak kondusif.
dan Kantipnas ikut terancam karena konflik sosial seringkali dimulai dari informasi yang tidak utuh atau narasi yang dipelintir. Maka kontribusi media dalam menjaga Kantipmas adalah menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan menenangkan. Dalam konteks ini kami melihat Polri memegang peranan penting menjaga Kantipmas, dan kami percaya bahwa kolaborasi yang sehat antara media, masyarakat, dan Polri akan membentuk ekosistem publik yang kuat. Masyarakat makin cerdas, aparat makin profesional, dan ruang informasi tidak menjadi medan perpecahan, melainkan untuk pembelajaran dan persatuan. Karena itu, polisi yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya. Kepercayaan menumbuhkan rasa aman dan menggerakkan partisipasi. Polri bekerja presisi, masyarakat bergerak tertib, Indonesia tetap teduh dan bermartabat. Indonesia adalah rumah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah bersama-sama kita akan simak sambutan yang akan membicarakan tentang partisipasi publik dan juga kolaborasi sosial yang akan disampaikan oleh perwakilan dari LSM. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Timbul Purba, kami persilahkan berkenan hadir ke atas panggung. LSM Penjara ini memang luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk LSM Penjara, tepuk tangan. Kalau LSM bersinergi dengan yang namanya Polri itu bagus. Karena ini penjara berarti bagus. Nah, ini sinergi masyarakat dan Polri bagus ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berterima kasih kepada LSM Penjara bisa menyampaikan aspirasi saya. Semoga masukan ini bisa diterima dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Marilah terlebih dahulu bersama-sama kita dengarkan kata sambutan mewakili tenaga pendidik yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Tony Adam. Kepadanya kami persilahkan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Saya mewakili para pendidik, inilah tugas dari Ketum Penjara. Pendidik bukan sekedar pengajar, pendidik bukan sekedar guru, pendidik bukan sekedar, tetapi dari pendidik itulah yang menurunkan keturunannya. Sehingga lahir pendidikan yang disebut formal, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dari pendidik itulah yang menurunkan pendidikan non formal yang berlaku hari ini di ruangan yang bersejarah ini, berlaku pula di RT RW, di kelurahan, di kecamatan, hingga di gedung DPR dan Istana Negara. Di luar Istana Negara, itulah non formal. Kemudian pendidikan informal yang berlaku di kalangan masyarakat, di rumah tangga, di kampung, di keluarga masing-masing. Ketiga bentuk pendidikan ini berlaku di seluruh dunia, di seluruh pelosok tanah air. Tetapi sayang sekali kita belum banyak menyimak tentang 3 tingkatan pendidikan. Alhamdulillah saya pernah mendapat pendidikan ketarunaan, taruna pelayaran, dan taruna perikanan, serta taruna manajemen. Di sini dapat saya menyimpulkan bahwa guru bukan sekedar mengajar materi pendidikan, materi mengikuti kurikulum, tetapi dari guru adalah watak menurunkan mentalitas bangsa. Ketika bangsa kita berkeinginan untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat, berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan sains and teknologi, tidak cukup. Berdasarkan pintar tidak cukup. Berdasarkan pengetahuan tidak cukup.
namun mentalitas bangsa akan hadir kecukupannya apabila kita memiliki suatu landasan ideologi yang kokoh, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan kata sambutan mewakili rekan-rekan UMKM yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Asep Rismawan. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Asep Rismawan, pelaku UMKM, dan sehari-hari saya mengelola warung kopi di Jatinegara. Kebetulan saya orang Sunda, jadi kalau kata orang Sunda mah punten bilih aya kecap nukirang berenah, yang artinya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bagi kami pelaku UMKM dan tema di acara kita ini yaitu sinergi masyarakat bersama Polri, ini bukanlah hal yang jauh atau abstrak. Justru ini sangat dekat dengan kehidupan kami sehari-hari. Di warung saya sering lihat sendiri, masalah kadang muncul dari hal sepele, salah paham, emosi, atau obrolan yang kepancing. Kalau tidak cepat diredam bisa menjadi besar. Makanya sebagai pelaku UMKM, kami percaya bahwa ketertiban dan keamanan lingkungan itu adalah modal usaha, sama pentingnya dengan modal uang. Kami percaya Polri tidak bisa bekerja sendiri, tapi tanpa adanya masyarakat yang tertib dan peduli, keamanan juga tidak akan bertahan lama. Jadi kita harus bareng-bareng saling dukung dan saling percaya. Selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan kata sambutan yang akan membicarakan ketertiban ruang publik dan situasi aman kondusif bagi ekonomi harian yang akan disampaikan oleh perwakilan pekerja informal kepada yang terhormat Bapak Samsir Alamsyah ST. Kami persilahkan untuk dapat berkenan hadir ke atas panggung. Perkenalkan, saya Samsir dari pekerja informal di kawasan industri Pulau Gadung. Bagi kami Kamtibmas bukanlah sekedar slogan semata, tapi suatu bentuk keadaan yang harus diwujudkan secara nyata. Karena Kamtibmas merupakan kebutuhan dasar bagi kita semua dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk itu, kami semua siap bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Selanjutnya juga kita akan bersama-sama dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh elemen masyarakat yang paling sering kita jumpai setiap harinya. Yang akan berbicara adalah Bapak Parlin Gabe mewakili rekan-rekan dari Ojek Online. Saya Parlin Gabe bersama rekan saya ini Obed mewakili Ojo. Saya membawa suara dari jalanan. Bagi kami jalan raya itu tempat kerja. Karena itu ketika forum ini bicara sinergi masyarakat bersama Polri, kami langsung teringat satu hal paling nyata. Ketertiban di jalan adalah keselamatan. Adalah bagian penting dari Kamtibmas. Kami ingin menyampaikan komitmen sederhana dari pengemudi ojol. Kami mendukung tertib berlalu lintas, memakai helm, tidak melawan arus, tidak menerobos, tidak ngebut, dan tetap utamakan nyawa. Karena satu pelanggaran kecil bisa menjadi musibah besar. Kamtibmas itu bukan hanya urusan aparat. Kamtibmas adalah budaya. Budaya kita bersama. Saat Polri menjaga ketertiban dan keamanan, kami ikut menjaga disiplin di jalan dan menjaga suasana tetap kondusif. Karena kalau Kamtibmas kuat, jalan lebih aman, kerja lebih tenang, dan keluarga di rumah bisa menunggu kami kembali pulang selamat berkumpul lagi dengan orang-orang yang kami sayangi. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Saya nggak bisa pantun seperti Bapak Ketua Umum Panitia. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih Bapak, boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Parlin Gabe dan Bapak Obed mewakili rekan-rekan dari Ojol yang telah menyampaikan gagasan yang begitu luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan tercinta, kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh ras paling kuat di bumi katanya ya. Boleh kita persilahkan untuk perwakilan emak-emak yang telah hadir pada kesempatan ini. Sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum LSM Penjara 1 Bapak Arifin. Yang saya hormati panitia, para tokoh, rekan-rekan LSM, insan pers dan seluruh hadirin. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Fitri Yuliani, perwakilan dari Mama. Saya mau ngomong yang simpel aja. Tema kita sinergi masyarakat bersama Polri. Ini buat mama yang ras terkuat di bumi, yang artinya jangan gampang gaduh, jangan gampang kebakar isu, dan kalau ada masalah di lingkungan, selesaikan dengan kepala dingin. Di lapangan masalah seringnya mulai dari hal kecil, omongan salah paham atau kabar di grup WhatsApp. Kalau kita langsung percaya, langsung nyebar, akhirnya kampung jadi panas. Dan yang kena duluan itu imbasnya adalah rumah tangga, anak-anak, dan hubungan bertetangga. Jadi pesan Fitri simpel ya Mama. Kalau ada isu coba dicek dulu. Kalau ada masalah jangan diviralin dulu. Ngomong baik-baik, cari jalur yang benar, dan jaga cara bicara supaya suasana tetap adem. Hidup Mama. Terima kasih kepada Ketua Umum LSM Penjara 1 Bapak Arifin. Dan panitia karena sudah bikin forum yang ngajak kita duduk bareng, ngomong baik-baik dan saling ngingetin. Kita pantun dulu ya Mama. Pantun dulu ya biar Mama ada gayanya dikit. Mama ke pasar beli sayur. Pulangnya mampir beli roti. Kalau kampung mau adem dan makmur, bareng Polri kita juga Kamtibmas sepenuh hati. Ini terakhir. Kamtibmas itu dimulai dari hal yang paling dekat. Mulut dijaga, jari ditahan, emosi dirapihin. Kalau Mama jadi penyejuk dan Polri jadi pengayom, insya Allah lingkungan kita makin aman, rukun, dan enak buat hidup bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mama. Kita juga akan dengarkan kata sambutan mewakili tenaga kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Elsie. Perkenalkan, saya Elsie, seorang tenaga kesehatan. Saya sudah lama bekerja menjadi perawat dan pengalaman di lapangan mengajarkan saya satu hal yang sangat nyata, yaitu ketertiban rasa aman itu seringkali menyelamatkan nyawa. Dalam keadaan darurat, kecelakaan kecil di jalan, pingsan di keramaian, luka berdarah atau situasi warga yang mulai panik, yang paling menentukan adalah bukan tindakan medis, tetapi kondisi di sekitar korban. Kalau situasi tertib, akses terbuka, orang-orang tenang, dan tidak berkerumun, pertolongan bisa cepat. Tetapi kalau ramai, panik, menutup jalan, apalagi ditambah informasi yang simpang siur, penanganan menjadi terlambat dan risiko menjadi lebih besar. Karena itu, saya mengajak kita semua memperkuat edukasi publik dan kesiapsiagaan sederhana. Mulai dari yang paling besar, mulai dari paling yang dasar, tertib berlalu lintas, tertib di ruang publik, dan tertib di ruang informasi. Jangan mudah menyebar kabar yang belum jelas. Disinilah sinergi masyarakat bersama Polri menjadi sangat penting. Dalam situasi darurat sederhana, Polri membantu menghadirkan ketertiban, mengurai kerumunan, mengamankan lokasi, membuka akses, dan memastikan pertolongan berjalan aman. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Arifin. Saya mengenal beliau sebagai orang yang baik, ringan tangan, dan punya kepedulian sosial yang nyata.
khususnya adalah membantu siapa saja yang membutuhkan. Bahkan seringkali tanpa diminta, keteladanan beliau membuat kita percaya bahwa kepedulian masyarakat sipil adalah energi penting untuk memperkuat solidaritas, ketertiban, dan rasa bersama. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan, di menit-menit darurat, ketertiban adalah obat pertama, bukan sekedar aturan, melainkan garis pemisah antara selamat dan terlambat. Kami berdiri bersama Polri yang profesional dan humanis, karena ketika situasi terkendali, pertolongan menemukan jalannya, dan Kamtipmas yang kokoh adalah bentuk paling nyata melindungi setiap warga dan menjaga setiap nyawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum LSM Penjara 1. Jadi apa yang disampaikan itu menurut saya itu sudah presisi. Kalau kita mengutip lagunya Parel dibanding-bandingke, sekarang kita nggak perlu membanding-bandingkan. Tetapi kita menyandingkan, itulah persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan itu adalah proses, kesatuan itu adalah hasil dari proses itu. Nah, sekarang posisi kita di mana? Persatuan dulu menuju kepada kesatuan. Dan kita jujur, menuju kesatuan ini kita masih ada PR. Karena sekarang banyak isu-isu, kok ada istilah polisi jaga kampung. Kita ini sekarang harus jadi orang kampungan. Karena kalau menjadi orang kota terlalu modern, terlalu anarkis. Makanya terima kasih Ketua LSM Penjara, saya lihat itu ada tulisannya jaga kampung. Istilahnya orang Betawi, kampung kita, siapa yang jaga kalau bukan kita? Gitu. Baiklah saudara-saudara, enggak cukup saya yang dari Muslim aja yang menyampaikan Kamtipmas. Saya rindu mendengar suara dari saudara saya Pendeta Nilson. Apa kaitannya teman-teman Nasrani ini dengan presisi secara beragama, presisi secara kebebasan beribadah, presisi dalam hal lainnya. Karena mohon maaf sebelum saya tutup, Kapolri kita ini walaupun non muslim lebih dekat kepada muslim. Makanya nanti suatu saat saya titip juga ke Ketua LSM Penjara, sekali-kali teman Kristiani pembagian Alkitab juga lah. Jangan hanya pembagian Al-Quran. Itu pesan dari saya, dan saya yakin Kapolri siap membantu LSM Penjara untuk pembagian Alkitab bulan Maret ini. Kita yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan pesan kebangsaan selanjutnya yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Pendeta Nelson Boreni. Saudara-saudara, hari ini kita hadir di tempat yang luar biasa ini, di mana tema utama kita adalah sinergi masyarakat bersama dengan Polri. Kita berusaha untuk melakukan tugas kita bersama-sama, dan kita percaya bahwa semua yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing forum tadi, bahwa Polri bukanlah organisasi yang berdiri sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan kita semua, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan keamanan bangsa di dalam jaminan yang ada di bangsa kita ini, di atas dasar undang-undang dan Pancasila kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang saya muliakan, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita semua diberikan kebebasan untuk menjaga negara kita. Kita semua diberikan kuasa untuk mempertahankan kestabilan negara kita. Kita semua diberikan yang namanya kemerdekaan penuh untuk menjaga hubungan antar elemen. Setuju? Karena itu di antara kita tidak boleh ada pemikiran negatif tentang apapun, tentang siapapun. Tadi sudah disampaikan begitu banyak tentang hoax, emosi, dan polarisasi. Tapi saya mau tambahkan tentang beberapa hal penting, saudara. Ada 4 poin penting yang dicatat di sini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Di sini poinnya berkata begini, kita hidup di zaman ketika informasi lebih cepat daripada kebijaksanaan. Betul? Masalah sosial hari ini sering tidak dimulai dari kejahatan besar,
tapi dari satu potongan video yang tidak utuh. Yang kedua, satu broadcast yang tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, satu komentar yang menyulut emosi. Yang keempat, satu tuduhan yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Betul tidak? Betul tidak? Ini 4 poin ini berbahaya bagi kita kalau kita tidak sanggup mengatasinya. Berbahaya. Tapi sebagai tokoh agama, saya menyampaikan pesan penting buat kita semua. Saya rasa kita harus betul-betul mendukung apa yang disampaikan oleh kepolisian, Kapolri, dan panitia penjara 1 yang dituliskan menjadi teks yang saya bawakan pada hari ini, supaya kita benar-benar mendukung supaya 2026 adalah menjadi tahun di mana kita berkuasa atas emosi kita sendiri. Kita berkuasa atas hoax. Setuju? Kita tidak boleh dikendalikan oleh tipu daya, oleh provokasi, tidak boleh dikendalikan oleh segala bentuk kejahatan, ya, verbal dan non verbal. Tidak boleh. Tapi kita perlu menjaga bahwa hidup kita adalah hidup yang terjaga, aman dan sejahtera. Setuju? Boleh dong tepuk tangan bagi panitia sekali lagi. Saya pengen membaca ayat Alkitab untuk kita semua pada hari ini. Sebelum saya menutup pesan saya. Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Ayat ini bukan untuk orang Kristen, ayat ini untuk semua makhluk, semua ciptaan, untuk semua manusia. Setuju? Siap mendengar? Oke. Ayat Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18 berkata begini, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Amin. Amin. Ayat ini benar-benar menegaskan kepada kita tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita. Setuju? Setuju? Saudara, saya mau sampaikan dari pesan ayat ini sebelum saya menutupnya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai umat beragama, tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang dicintainya. Setuju? Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang hidup, yang punya akal, punya hati, punya kebebasan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan standar hukum Tuhan dan sesuai dengan jaminan Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau supaya kita tinggal di Indonesia, tinggal dalam keadaan yang damai? Amin. Di Indonesia ada berapa agama? Yang sah menurut undang-undang ada berapa? 6 sah. Apakah kita dianjurkan untuk saling menyerang? Tidak. Undang-undang melarang itu. Betul? Kita tidak diajarkan saling membenci. Setuju? Betul? Bahkan kemarin undang-undang yang baru disahkan itu memberikan kebebasan lebih lagi kepada kita untuk bebas menjalankan agama kita masing-masing. Setuju? Artinya sesama umat beragama saling menjaga. Amin. Saling menjaga. Negara ini adalah negara Republik Indonesia. Setuju? Bukan negara agama Kristen, bukan. Bukan negara agama manapun, negara Republik Indonesia. Setuju? 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 Yang membedakan kan cuma jumlah saja. Tapi apakah jumlah itu disebut sebagai negara agama? Tidak. Setuju enggak? Setuju enggak? Apakah Tuhan ada 6? Tidak juga. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Pancasila, bunyi pertama bilang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Satu-satunya.
bukan satu, tapi satu-satunya, tidak ada yang lain. Setuju? Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, dialah yang mencipta kita, dia yang menjamin hidup kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita, ketentraman kepada kita, dia mengajarkan kepada kita taat hukum. Setuju? Makanya kepolisian itu saudara-saudara, mereka itu kalau lihat saudara, saya sebentar lagi akan selesai, saya sudah dikasih kode sama, saya sangat mengerti karena saya sudah melihat dari tadi juga. Saudara-saudara, saya mau sampaikan begini bahwa apa yang dijamin oleh firman Tuhan hari ini itu dijalankan oleh kepolisian. Dan kepolisian menghimbau supaya kita itu menjalankan seperti yang ada di pemikiran kepolisian, hati kepolisian. Dia mengajarkan, bahkan dia meminta kepada kita supaya kita memiliki pemahaman-pemahaman yang sama, pengertian yang sama, supaya kita menjaga negara Republik Indonesia menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh digoyahkan, tidak boleh dipecahkan, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, oleh negara manapun. Sebagai tokoh agama, saya berdoa untuk kepolisian Republik Indonesia. Tolong sampaikan kepada kepolisian, ya. Saya sampaikan lewat Pak Ketua LSM, Pak Arifin, dan tokoh agama Pak Salahidin, ya. Kemudian yang lainnya, kemudian semuanya. Kalau ada yang bisa sempat menyampaikan silahkan. Pesan saya begini, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sampai hari ini harus terus dijaga kondisinya. Jangan maki kepolisian. Setuju? Apapun kelemahan kepolisian jangan dimaki-maki. Jangan disalahkan. Setuju? Tolong jaga mulut kita. Jaga jari kita. Yang suka bikin status menyalahkan polisi dan lain sebagainya, tolong hentikan semuanya. Setuju? Pesan saya tolong disampaikan untuk kepolisian, Pak Arifin, ya, bahwa doa semua tokoh agama tetap ada untuk kepolisian. Kami akan mendukung kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan negara. Kami akan mendukung dalam doa, bahkan bersuara, memberikan ide-ide yang baik untuk menjaga keseimbangan keamanan bangsa kita. Kami mendukung kepolisian dari pusat sampai daerah. Tapi harapan kami sebagai tokoh agama, khususnya saya mewakili Kristen, harapan saya untuk kepolisian, supaya kita sama-sama menjaga ketentraman negara kita. Setuju? Karena banyak orang yang hari ini tidak tenang hidupnya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bekerja sama bersinergi menjaga ketentraman negara kita, polisi dan masyarakat, semua elemen yang ada, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Kita adalah Indonesia adalah lagi kita adalah Indonesia adalah kita merdeka. Merdeka! Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menutup rangkaian acara hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan closing statement terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Bevin Siahaan SE. Forum hari ini menegaskan satu hal yang sangat prinsipil. Kamtibmas bukan hanya urusan Polri, melainkan tanggung jawab kolektif kita sebagai warga bangsa. Dari lingkungan terkecil hingga ruang politik yang lebih luas. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan dukungan moral dan komitmen sinergi kepada Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Polri, agar penguatan Polri presisi maksudnya prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan semakin nyata dirasakan masyarakat, tegas pada pelanggaran, humanis dalam pelayanan, dan kuat dalam menjaga keadilan serta ketertiban. Adapun 5 komitmen sinergi masyarakat bersama Polri
yang kami nyatakan adalah: 1. Menegakkan budaya tertib dan patuh hukum, dimulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan ruang publik. Menjaga ruang informasi tetap sehat, menolak hoak, provokasi, ujaran kebencian, mengutamakan verifikasi, dialog, dan musyawarah. 3. Membangun koordinasi yang benar di tingkat lingkungan, cepat melapor bila ada potensi gangguan, mendukung pencegahan, menjaga suasana kondusif. 4. Mendukung Polri yang profesional, humanis, dan berkeadilan, serta siap memberi masukan secara santun dan konstitusional demi penguatan kepercayaan publik. Menggerakkan kolaborasi sosial lintas elemen, LSM, tokoh agama, mahasiswa, pemuda, media, komunitas untuk memperkuat ketahanan sosial agar Kamtibmas kokoh dan berkelanjutan. Dengan komitmen ini, kami menutup forum dengan satu keyakinan: ketika Polri bekerja presisi dan masyarakat bergerak tertib, maka keamanan bukan sekedar suasana, melainkan ekosistem tempat persaudaraan tumbuh, aktivitas warga berjalan, dan masa depan bangsa berdiri lebih kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Dari forum ini, kita menegaskan satu sikap kebangsaan, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bukan beban satu institusi, melainkan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Polri dan masyarakat bukan dua kekuatan yang berdiri terpisah, melainkan satu barisan dalam menjaga keteduhan ruang sosial, menolak provokasi, dan merawat persatuan Indonesia. Ketika hukum dihormati, ketertiban dijaga, dan solidaritas diteguhkan, maka Kamtibmas menjadi benteng bangsa yang kokoh dan berkelanjutan. Inilah komitmen kita, inilah suara kebangsaan kita. Dari masyarakat bersama Polri untuk Indonesia yang aman, humanis, dan bermartabat. Merah putih menyatukan kita. NKRI adalah harga mati. Forum Kebangsaan.